Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Gimana kabarnya nih sobat? Pastinya baik-baik saja kan? Semoga sobat semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan semua urusannya. Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari Donghua, The Soul of Soldier Master di part ke-10-nya. Pada part sebelumnya, Jing Ye kini telah berhasil menemukan Mumu dan Guan Guan. Ia lalu memberikan mereka berdua pil naga api, sehingga membuat mereka berdua kini telah sembuh dari racun dingin Tuan Huixi. Sementara Tuan Huixi yang sedang melihat pertandingan Li Si didatangi oleh Yinggu yang memberitahunya bahwa kekuatan besar Li Si berasal dari kekuatan kepala prajurit. Di sisi lain, Li Si yang bertemu dengan saudara Qian kini harus bertarung dengan mereka. Namun saudara Qian ternyata sengaja membiarkan Li Si menang karena mereka memiliki rencana lain. Lu Suakin ternyata mengetahui rencana dari saudara Qian. Sementara itu paman Yuan yang datang menonton Li Si kini bertemu dengan Yinggu dan Huixi. Yuan pun sangat kesal dengan Yinggu karena ia selalu saja bisa menemukannya. Mereka berdua akhirnya saling menyerang dengan roh mereka. Akan tetapi setelah kembali ke tubuh mereka masing-masing, Yuan langsung melarikan diri. Bagaimanakah kisah perjalanan selanjutnya dari Li Si yang masih bertarung mencari medali emas? Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa sobat semua untuk like, komen, dan subscribe ya, agar Mimin selalu semangat memberikan video terbaru untuk sobat semua. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kocok ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan dua saudara Qian yang telah berada di bawah arena. Mereka kemudian membuat sebuah lubang di arena itu, sehingga mereka pun kini bisa turun lagi ke bagian paling bawah arena itu. Namun, Lu Suakin ternyata masih mengikuti mereka dan masuk juga ke dalam lubang itu. Begitu pula dengan Li Si yang sebelumnya mengikuti mereka. Saudara Qian merasa kalau tempat itu sangat luas, serta memiliki cangkang kura-kura yang sangat besar. Sementara itu Lu Suakin kini berhasil mengejar saudara Qian. Begitu pula dengan Li Si yang juga telah sampai. Sementara itu saudara Qian kini mulai menjalankan rencana yang diperintahkan oleh ayah mereka. Saudara Qian mulai mengeluarkan benda yang diberikan oleh ayahnya, di mana benda itu akan mereka simpan di tempat tersebut. Lu Suakin yang melihatnya kemudian bergerak dengan cepat dan menendang benda itu. Li Si yang mengambil benda itu terkejut karena benda tersebut adalah ikan 7 warna yang sebelumnya ia tangkap. Lu Suakin lalu menanyakan siapa yang menyuruh mereka datang di tempat itu. Sementara saudara Qian meminta kembali ikan itu. Namun Li Si tak mau memberikannya dan malah mempermainkannya. Saudara Qian pun berhasil merebut ikan tersebut. Kini giliran Li Si yang dipermainkan saudara Qian. Akan tetapi Li Si ternyata bisa membaca gerakannya dan mengambil ikan itu. Li Si pun menanyakan mengapa harus merebut ikan tersebut. Namun Lu Suakin ingin agar hal itu nanti saja mereka bicarakan. Saudara Qian yang telah mengambil ikan itu lalu berlari menjauh. Akan tetapi Li Si berhasil mengejarnya dan memberikan ikan itu kepada Lu Suakin. Lu Suakin kembali menanyakan mengapa mereka melakukan rencana itu. Saudara Qian pun tak ingin menjawab pertanyaan Lu Suakin. Hingga Li Si yang mendekati mereka tak sengaja mendorong Lu Suakin sehingga ikan itu terlepas dari tangannya. Li Si dan Lu Suakin kemudian melompat dan berusaha mengambil ikan itu. Namun saudara Qian ternyata memiliki sebuah senjata rahasia, di mana senjata itu berhasil mengurung Lu Suakin dan Li Si. Hingga ikan 7 warna itu kini berhasil jatuh ke air. Saudara Qian merasa sangat senang karena rencana mereka telah berhasil. Mereka juga mengejek Lu Suakin dan Li Si yang kini telah terkurung. Setelah itu, mereka kemudian naik kembali ke atas arena. Sementara Lu Suakin terkejut mengapa saudara Qian bisa memiliki senjata ajaib seperti ini. Sedangkan Li Si merasa kesal karena kalah dari saudara Qian. Lalu, saudara Qian menghamburkan batu pijakan untuk naik ke atas, serta menutup kembali lubang yang mereka sudah buat sebelumnya. Di sisi lain, Li Si dan Lu Suakin berusaha menghancurkan pelindung itu dengan pukulan mereka. Lu Suakin lalu berbicara seharusnya Li Si tidak perlu mengikutinya karena Li Si masih harus mengikuti seleksi untuk mendapatkan medali emasnya. Dan yang mengurung mereka adalah
penjara tanpa cahaya. Lu Suakin takut mereka tak akan bisa keluar dari penjara itu dan Lisi tak akan bisa mendapatkan medali emasnya. Namun Lisi masih optimis bisa mendapatkan medali itu. Ia malah mempertanyakan mengapa Lu Suakin turun ke bawah mengikuti saudara Qian. Lu Suakin menjelaskan bahwa ia sedang menyelidiki Tuan Ma yang merupakan utusan khusus. Keluarga Qian telah bekerja sama dengan Tuan Ma untuk menaruh ikan 7 warna di tempat itu. Lalu penjara mereka pun berubah menjadi gelap. Lu Suakin mengatakan bahwa saat itu penjara tanpa cahaya sedang melahap cahaya. Begitu waktunya tiba, maka mereka akan hancur. Lu Suakin juga menambahkan bahwa kura-kura yang ada di bawah mereka adalah hewan surgawi kuno yang ditahan formasi. Hal itulah yang menyebabkan arenanya dibangun di tempat itu karena memiliki kekuatan spiritual, serta menaruh berbagai macam mekanisme yang berubah-ubah di arena itu. Mereka pun menyadari bahwa ikan 7 warna digunakan untuk merangsang kesadaran hewan surgawi agar bisa bangkit. Sementara itu Lisi kini mulai merasakan sakit di kepalanya, di mana kepala prajurit yang berada di dalam tubuh Lisi ingin mengambil alih tubuhnya. Dengan kekuatan kepala prajurit itu, Lisi berhasil menghancurkan penjara itu dan membuat lubang di bawah arena. Ia kemudian melempar Lu Suakin agar bisa naik ke atas. Sementara Lisi, kesadarannya mulai diambil alih oleh kepala prajurit. Tuan Ma, Paman Yuan, beserta Huisi secara bersamaan merasakan kehadiran kepala prajurit. Paman Yuan mengira jika segelnya sudah tak bisa menahan kepala prajurit itu. Tuan Huisi lalu menyadari kalau Paman Yuan berada di dekatnya. Namun, Paman Yuan tak ingin meladeninya dan langsung menghilang. Di sisi lain, Liontin Nonasi kemudian masuk ke dalam arena, di mana Liontin itu ternyata pergi mencari Lisi dan membuatnya sadar kembali, sehingga Lisi bisa bangkit kembali untuk memperebutkan medali emasnya. Oke sobat semua, itulah tadi cerita dari Donghua, The Soul of Soldier Master di part ke-10-nya. Nantikan terus cerita dari Donghua ini ya. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.